Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa. Hari ini kami ingin berbagi informasi terkait bagaimana pendisiplinan berbasis konvensi hak anak. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia itu telah meratifikasi konvensi hak anak sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990 melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Lalu kemudian kalau ingin mendalami lagi tentang bagaimana Indonesia telah mengharmonisasikan konvensi hak anak itu ke dalam peraturan perundangan, itu ditandai dengan adanya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ada satu bab khusus di sana membahas tentang hak-hak anak. Lalu yang tidak kalah penting dengan di amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu pada tanggal 18 Agustus 2000, di mana negara memastikan melalui pasal 28B ayat 2 bahwa setiap anak itu berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Ini yang kemudian Presiden Megawati Soekarno Putri mengadaptasi pasal tersebut melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, yang menjadi pertanyaannya, sebelum kita mendalami tentang pendisiplinan ini, coba kita ambil bagian per bagian. Pertama, bahwa anak-anak kita itu pada dasarnya dia harus mendapatkan perlindungan di mana saja. Tetapi fakta di lapangan sesuai dengan temuan para peneliti yang dikemas oleh UNICEF itu diketemukan ternyata ada sekitar 40% anak-anak itu mengalami kekerasan. Yang tidak kalah penting itu ada 50% mereka itu pernah menjadi korban oleh temannya sendiri. Yang perlu kita coba ingin tahu kenapa ini bisa terjadi. Ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan ada beberapa anak itu menjadi korban kekerasan karena ini sesuai survei dari BPS tahun 2006, tapi menurut kami data ini masih relevan untuk terus-menerus kita sampaikan sebelum ada data yang terbaru yang dipublikasi oleh BPS, yaitu di mana bahwa anak-anak itu sering mengalami kekerasan hanya gara-gara tidak patuh. Ini kenapa tidak patuh menjadi faktor yang paling utama. Padahal kalau kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu memiliki Pancasila. Sila keempat itu musyawarah. Kalau ada anak yang tidak patuh, itu sudah dapat diindikasikan bahwa di rumah di mana anak tinggal itu kehidupan seharusnya anak itu didengar pandangannya itu tidak ada. Karena rata-rata otoriter. Karena anak tidak patuh itu gara-gara dia tidak pernah didengar pandangannya. Padahal ini menjadi salah satu hak anak untuk berpartisipasi, untuk mengekspresikan pandangannya. Itu yang perlu kita dalami secara bersama-sama. Lalu yang tidak kalah penting, ini ya, anak-anak yang sering mengalami kekerasan, kalau luka atau mengalami tekanan itu masih dalam angka yang rendah. Tapi rata-rata anak yang mengalami kekerasan itu yang masih tersisa sampai hari ini. Nah, kalau boleh ada yang komen, yang tersisa hari ini pada orang dewasa termasuk, yaitu sakit hati.
Ini yang tidak kalah penting, kalau hari ini ada yang coba kita lihat ya, apa dampaknya yang mereka yang sakit hati ini. Pertama, agresif. Nah, kalau ada orang agresif di sekitar kita, misalnya murid kita ya, murid di usia dini, di SD, di SMP, atau kolega kerja kita, ada yang agresif, itu sebetulnya dia sedang memberi sinyal, saya adalah korban kekerasan. Ini menjadi menarik. Yang kedua, suka menentang. Ada nggak teman-teman kita yang suka menentang, tidak mau dengar pandangan kita, yang penting dia yang benar. Itu tolong, mereka ini harus dimaklumi. Lalu yang ketiga, perilaku antisosial. Itu biasanya dia mulai menarik diri. Dan ini puncak dari anak-anak yang mengalami korban kekerasan karena sudah sakit hati, itu akhirnya akan bunuh diri. Kalau itu puncak dari orang yang mengalami kekerasan. Lalu yang keempat itu, ini banyak di sekitar kita ada anak yang sudah tidak fokus, mau buat PR juga sangat tidak concern, itu rata-rata biasanya dia adalah korban kekerasan. Yang menjadi menarik dari temuan yang dilakukan oleh Texas University atau Michigan University, yaitu apa yang diketemukan oleh teman kami di Bandung. Kebetulan beliau punya lembaga Yayasan Bahtera yang menangani anak-anak yang bermasalah. Tahun ini ada sekitar, tahun kemarin ya, ada 105 anak itu yang bermasalah yang dibimbing oleh mereka. Rata-rata kalau anak-anak yang korban kekerasan itu biasanya mereka menjadi anak yang mengalami masalah kecerdasan emosi dan kalbu. Ini yang kemudian ditemukan rata-rata anak-anak korban kekerasan itu mereka anak rentan mudah curiga. Nah, ada nggak di sekitar kita ada anak ini mudah curiga atau ada orang dewasa mudah curiga? Itu bertanda orang itu harus kita bantu. Mudah curiga. Lalu mudah tersinggung. Ini kalau ada yang mudah tersinggung di ruang ini juga boleh untuk berbagi. Itu rata-rata mereka dari kecil itu pernah mengalami kekerasan. Lalu mudah berpikir negatif. Jadi semua orang yang di sekitar dia curigai. Ini jadi menarik. Lalu mudah menyalahkan, menyalah-nyalahkan. Lalu kemudian tidak bisa konsentrasi buat PR. Lalu terakhir mudah putus asa. Dari dua temuan yang dilakukan oleh University of Texas sama Michigan University dengan apa yang ditemukan oleh teman-teman kita di Bandung itu saling beririsan. Tapi fakta di lapangan sebetulnya kita bisa lihat secara langsung sebetulnya orang-orang itu. Apa itu? Pertama, mungkin di tetangga kita ada nggak anak yang agresif? Agresif. Lalu suka melanggar norma yang ada di masyarakat. Lalu terjebak dalam kegiatan-kegiatan yang merugikan diri mereka. Ada nggak ibu bapak suka melihat ada orang tua antar anak ke sekolah tidak pakai helm? Nah, itu rata-rata orang seperti itu tuh korban kekerasan dulu. Dan ini yang kemudian dia akan tancapkan persoalan itu kepada anaknya juga. Ini tolong ini. Lalu kemudian suka menyendiri, itu akan berakhir di bunuh diri, lalu lari ke narkoba. Ini korban kekerasan semua. Lalu yang terakhir adalah terjerat jaringan eksploitasi seksual. Sekarang ini rata-rata anak-anak korban kekerasan seksual. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa menjadi seperti ini? Ini pertanyaan menarik ya. Adalah karena orang yang ada di rumah sebagai pendidik pertama dan utama adalah orang tua, itu mereka melakukan pengasuhan dengan kekerasan. Ini yang kemudian
akan berdampak pada proses tumbuh kembang. Biasanya orang yang di rumah itu sukanya membentak. Ini juga menarik ya. Satu kali bentakan itu akan mempengaruhi 1 miliar sel otak. Akan rusak. Lalu yang kedua, tindak kekerasan itu memukul, menampar, itu akan memusnahkan 10 miliar sel otak. Kalau kita mengetahui berkata saja kepada anak itu tidak boleh, apalagi memarahi, membentak, atau memukul. Nah, untuk itu, Ibu Bapak menjadi sangat penting. Kita akan mendalami kenapa disiplin positif ini perlu kita ketahui bersama dengan pengantar seperti ini. Berharap apa upaya kunci yang dapat kita lakukan? Upaya kunci yang dapat kita lakukan, terutama ini yang perlu ke depan mulai kita pastikan bahwa orang-orang yang mendapat kepercayaan dari Allah menjadi orang tua sekaligus sebagai pendidik pertama dan utama. Dan ini yang kemudian juga perlu dipikirkan oleh teman-teman yang menjadi pelaku di pendidikan anak usia dini. Untuk memastikan bahwa anak-anak itu harus kita pastikan mereka berada di lingkungan yang aman, nyaman, dan kemudian kondusif sehingga mereka akan hidup, tumbuh, dan berkembang secara maksimal. Itu ditandai oleh ayah ibu yang memiliki pengetahuan. Lalu kemudian yang kedua adalah keluarga besar yang memiliki pengetahuan. Lalu yang ketiga adalah masyarakat, dan otomatis yang keempat institusi pendidikan. Ini kita sebagai guru yang ada di pendidikan anak usia dini sepertinya itu hanya tinggal berlanjut. Nah, apa yang harus kita pastikan kepada mereka-mereka yang mendapat status sebagai orang tua sekaligus sebagai pendidik pertama dan utama. Pertama adalah kemampuan untuk menyentuh anak secara emosional. Ini poin pertama. Poin kedua adalah bagaimana setiap orang tua itu mampu memfasilitasi anaknya berteman dengan siapa saja tanpa ada batasan. Kadang-kadang orang tua itu mudah membatasi, jangan main dengan si A, jangan main dengan si B, jangan main dengan si C, lalu main dengan siapa? Dan kalau anak tidak banyak teman, lalu dia akan belajar dari mana? Hal-hal yang positif atau hal-hal yang negatif dari temannya. Itu kan akan menjadi kekuatan bagi diri dia. Itu yang kedua. Yang ketiga ini tidak kalah penting adalah ibu bapak hari ini kekuatan di pendidikan itu kalau kita lihat di pasal 29 Konvensi Anak adalah di tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu memastikan adalah bahwa anak-anak itu hari ini apa yang dia dapat itu yang kemudian dia bisa praktikkan di hari besok terhadap kebaikan-kebaikan. Itu sangat ditentukan oleh bagaimana ayah ibu memiliki kemampuan untuk merekam anak. Merekam. Yang tahu tentang hari ini, lalu mengetahui hari kemarin, atau anak itu sebelum lahir, itu adalah orang tua. Ini yang menjadi kekuatan kita, perlu mulai dipikirkan setiap orang tua itu memiliki kemampuan untuk asesmen. Karena dengan kemampuan asesmen seorang ayah dan seorang ibu akhirnya akan mengenal siapa anaknya itu sesungguhnya. Karena hari ini dengan pendekatan bahwa anak adalah pusat, sedangkan guru atau pendidik itu adalah sebagai fasilitator. Kekuatan menjadi seorang ayah, seorang ibu, atau seorang guru yang hebat itu untuk memfasilitasi anak, kalau itu tidak dilengkapi dengan sebuah portofolio yang diperoleh dari sebuah asesmen, itu yang kemudian menjadi hal yang perlu tanda tanya besar. Ini untuk memastikan bagaimana anak kita itu menjadi individu yang hebat. Yang tidak kalah penting ini, tugas orang tua itu yang keempat ini adalah sebagai orang yang memberikan kabar gembira dan peringatan. Tidak ada jatah orang tua itu menghukum anak. Hanya dua.
memberikan kabar gembira. Nak, kalau kamu buat PR tepat waktu, kalau kamu menutup pintu tepat waktu, insya Allah kamu akan nyaman. Tapi juga beri ruang untuk memberikan alasan. Kalau kamu tidak buat PR tepat waktu, kalau kamu tidur tidak tepat waktu, itu yang akan menderita adalah kamu sendiri. Ini yang kemudian menjadi ruang bagi anak untuk mulai menyadari, oh, apa yang disampaikan oleh ayah dan ibu itu menjadi penting. Lalu yang terakhir, ini kita akan masuk ke topik kita adalah menegakkan disiplin itu utama, tetapi non kekerasan. Minimal tidak boleh melotot. Hanya yang pertanyaannya, bagaimana membangun disiplin terhadap anak itu? Pertama juga kita harus tahu, ibu bapak banyak orang sangat sulit membedakan pada saat mana dia menggunakan pendekatan disiplin positif dengan disiplin yang digunakan oleh teman-teman kita yang ada di militer. Kalau militer itu pelatih benar-benar dia harus memastikan orang-orang yang dilatih itu mengikuti perintah. Karena dampaknya kalau seorang anggota militer itu sejak dari awal dia tidak disiplin, itu akan merugikan diri dia dan negara. Nah, bagaimana dengan anak? Nah, ini yang kemudian perlu kita bangun sebuah pemahaman baru bahwa yang disebut disiplin itu intinya pertama berisi tentang motivasi. Itu yang pertama. Yang kedua, mendorong. Bagaimana kita memastikan anak itu dia bergerak secara simultan tanpa kita harus marah-marah, tapi mendorong, lalu mendukung. Tapi yang tidak kalah penting adalah menumbuhkan kecintaan anak untuk belajar. Dia selalu belajar dari siapapun yang dia temui. Dari detik ke menit ke jam, itu pasti anak itu selalu berjumpa dengan orang-orang yang ada di sekitar dia. Kalau boleh, anak itu belajar dari siapapun. Lalu yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita memastikan dengan anak itu disiplin, dia akan meningkat kemampuan diri dia dan kepercayaan diri dia. Ini poin penting yang perlu sama-sama kita dorong. Lalu kemudian, apa itu yang bukan disiplin? Nah, yang bukan disiplin itu ini banyak suka kita ketemukan rata-rata orang tua yang bekerja. Kadang-kadang mereka itu 8 jam telah menjadikan anak-anak mereka menjadi yatim piatu, lalu kemudian karena mereka ingin membalas waktu yang hilang bersama anak itu, mereka membiarkan anak begitu saja. Jadi permisif, jadi tidak ada aturan. Lalu membiarkan anak melakukan apapun yang mereka inginkan. Lalu kemudian tidak memiliki aturan, tidak memiliki batasan atau harapan. Dan kadang-kadang yang bukan disiplin itu yang sangat sederhana. Ini yang sering kita temukan di sekitar kita kalau ada ayah atau ibu atau ada guru itu. Langsung membentak. Nah, itu memang anak segera, ayo makan, ayo belajar. Itu memang anak segera bergerak, tapi itu reaksi jangka pendek dan itu sangat merugikan. Berkata A saja tidak boleh, apalagi membentak. Ingat, satu kali bentakan itu 1 miliar saraf anak itu oleh para neurolog dicoba disimulasikan, diketemukan itu. Nah, coba nanti sekali waktu kita cari para neurolog untuk menyampaikan hal itu secara detail. Lalu yang kemudian, apa makna dari disiplin itu sendiri? Makna dari disiplin berharap dia menjadi solusi jangka panjang. Jadi solusi jangka panjang. Kemudian bagaimana kita harus memastikan disiplin itu dia bermakna komunikasi jelas dan konsisten. Anak sangat senang ada aturan, tetapi aturan itu harus ditegakkan. Melalui apa? Melalui disampaikan secara jelas dan konsisten. Minimal
untuk mengingatkan satu kebaikan terhadap anak agar dia melakukan segala sesuatu secara teratur, itu 1 hari 5 kali. Berapa lama? Selama 3 tahun. Jadi totalnya kalau kita ingin merubah seseorang itu dari yang tidak pernah melakukan menjadi melakukan, dan itu menjadi satu kebiasaan dan menjadi adat istiadat yang dia bangun itu sendiri, itu totalnya 5.475 kali. Dari mana hitungannya itu? Kan sekali 5 kali menyampaikan, lalu selama 3 tahun, 5 kali 3, 15. Lalu 1 tahun itu berapa hari? 365 hari. Jadi ibu bapak, baru sekali kita mengingatkan anak, lalu kita sudah merasa, sudah menyampaikan, itu yang harus diberi catatan itu anak atau orang tua. Ini menjadi penting. Itu yang kedua. Yang ketiga ini adalah bagaimana kita memastikan anak itu menjadi individu yang disiplin, ada konsisten menguatkan harapan. Jadi anak kita, misalnya dia ingin menjadi seorang yang menjadi dokter, dia harapan dia. Lalu supaya anak itu bangun tepat waktu, dia sarapan lalu ke sekolah, itu harus konsisten kita menyampaikan aturan atau menguatkan aturan yang sudah ada. Tapi yang paling penting itu juga, anak harus juga kita konsisten setiap saat atau minimal sehari itu 5 kali memberikan informasi terkait dengan batasan-batasan apa yang boleh dia lakukan dan apa yang perlu dia hindari dan kenapa itu harus dia perbuat. Itu juga butuh penjelasan dari kita. Lalu berdasarkan pengetahuan anak. Ini kadang-kadang orang tua itu, oh ini pokoknya papa ini yang kasih makan kamu atau mama yang masak. Jadi yang menjalankan aturan itu siapa? Ini yang perlu kita harus gali bersama-sama ibu bapak, bahwa sejak tanggal 17 Oktober 2014 melalui Undang-Undang 35 tahun 2014 di pasal 72, bahwa negara, pemerintah daerah, lalu ada juga di pasal 72, itu perlu mendengarkan suara anak sesuai dengan usia dan kecerdasannya. Jadi sejak kapan anak itu mulai didengar suaranya? Sejak dalam kandungan sampai dia usia 18 tahun. Untuk itu ibu bapak, tolong mulai kita pikirkan bagaimana memastikan konvensi hak anak, lalu undang-undang perlindungan anak itu sudah mulai terlaksana di kehidupan keseharian anak. Itu adalah memastikan setiap ayah, setiap ibu, atau setiap pendidik itu selalu mengawali katanya itu, wahai anakku, tolong pikirkan apa pendapatmu terhadap sesuatu yang ingin kita harapkan dari anak, dia ambil bagian untuk melakukan segala sesuatu sehingga dia menjadi individu yang konsisten, menjadi individu yang disiplin, sehingga menjadi individu yang sangat menyenangkan bagi diri kita. Dengan lain adalah selalu mengambil apa yang diketahui oleh anak kita dengan cara meminta dia untuk berpikir, lalu kemudian berpendapat. Lalu yang paling penting adalah membangun hubungan yang saling menghormati. Ini prinsip yang sangat mendasar yang ada di Konvensi Hak Anak, yaitu anak adalah manusia, dia memiliki harkat dan martabat, untuk itu harus selalu dihormati. Yang diharapkan oleh anak itu cuma satu dari orang tua. Apa itu? Adalah dia selalu dihargai. Dengan dia dihargai, insya Allah kepercayaan diri anak itu akan meningkat. Tapi coba, sekali aja, gitu aja dia tidak tahu. Itu yang kemudian anak kita akan jatuh, terjerembab, dia menjadi individu yang tidak percaya diri. Jadi kalau hari ini kita menemukan ada orang-orang yang tidak percaya diri, itu sebetulnya mudah sekali kita akan telusuri. Dengan catatan, kita tanya sama ayah ibunya,
Kenapa anak ini bisa menjadi seperti ini? Kalau disuruh untuk tampil di depan, dia tidak yakin atas apa yang dia sudah perbuat. Dan dia tidak yakin apa yang akan dia sampaikan. Karena sejak dari awal dia selalu mengalami perendahan. Nah, untuk itu ibu bapak, cara mengobati orang-orang yang tidak percaya diri itu sangat sederhana. Adalah dia memaafkan orang yang membuat diri dia seperti itu, atau sebaliknya, orang-orang yang telah membuat diri anak itu menjadi rendah diri untuk meminta maaf. Dan itu adalah cara yang sangat murah, dan itu tidak perlu harus melewati sebuah proses ikut-ikut assessment yang lebih dalam. Ini poin penting. Kemudian Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom ini, makna dari disiplin itu adalah mengajar keterampilan hidup dan mendorong mereka cinta belajar. Bapak Ibu hari ini yang sudah mulai dilupakan oleh orang tua. Apa itu? Satu keterampilan hidup untuk seorang anak kita itu pertama mengelap kaca dan membersihkan toilet. Karena kita merasa bahwa dulu kita belum memiliki uang yang banyak, apa saja yang kita kerjakan. Dan kita berharap jangan sampai apa yang kita kerjakan dulu itu dikerjakan oleh anak kita. Itu ibu bapak sedang membuat anak kita akan menderita di kemudian hari. Coba bayangkan, apakah hari ini kita masih bisa memastikan kita hidup dan anak kita itu masih kita bantu terus? Nah, untuk itu cara sederhana untuk memastikan anak kita itu memiliki keterampilan hidup, dia harus dilatih untuk membersihkan kaca dan dia harus membersihkan toilet di mana dia sering membuang kotoran untuk supaya dia bersih. Nah, ini juga membantu anak untuk menyadari bahwa diri dia itu harus mengetahui apa yang perlu dia perbuat. Dan ibu bapak, apa keuntungan bagi anak-anak yang sudah terbiasa mengelap kaca lalu membersihkan toilet? Insya Allah suatu waktu mereka misalnya kuliah di tempat mana atau kerja di mana tidak ada kiriman uang, mereka bisa kerja di fast food. Karena di sana juga pelatihan itu menjadi pelatihan utama. Kemudian ibu bapak mengajarkan anak tentang sopan santun. Sopan santun, non kekerasan, empati, dan respek. Kalau kemarin pernah nonton apa itu debat Wapres, di sana juga kita bisa lihat ya. Nah, ini menjadi menarik. Tapi itu bertanda orang-orang yang seperti itu sebetulnya mereka dulu adalah korban kekerasan. Kemudian apa yang harus kita perbuat terkait dengan hal ini? Nah, ini prinsip pedagogi. Nah, ini yang menjadi satu kekuatan yang perlu sama-sama kita dalami. Pertama, untuk memastikan agar anak-anak kita ini menjadi individu yang disiplin. Pertama adalah holistik. Apa poin di sini yang perlu kita tekankan? Bahwa kita melihat bahwa semua aspek pembelajaran dan pengembangan itu saling terkait. Nah, untuk itu, apa yang perlu kita lihat? Pertama adalah pemahaman hubungan timbal balik. Di sini, Bapak Ibu sebagai pendidik, pertama dan utama atau pendidik lanjut adalah bagaimana kita mengembangkan individu anak tersebut. Lalu kemudian, bagaimana dia belajar, lalu perilaku dia dan prestasi akademik dia itu harus kita lihat secara simultan atau holistik. Tidak boleh kita pisah-pisah. Lalu kemudian juga perlu kita telusuri hubungan keluarga. Nah, ini menarik Ibu Bapak. Kalau kita menemukan ada anak yang menyenangkan hati kita, itu sudah menjadi satu hal yang biasa. Tapi menjadi tantangan hari ini seperti apa yang saya sebutkan sebelumnya. Ada anak yang agresif, ada anak yang suka membuli, ada anak yang disuruh buat PR, dia asik main game.
kita bisa telusuri anak ini dari keluarga. Apakah anak ini pernah mengalami kekerasan atau tidak? Ini menjadi poin penting. Kemudian juga kita harus tahu latar belakang dari anak tersebut, dia tinggal di mana. Ini menyangkut kesehatan masyarakat. Ibu bapak, definisi kesehatan itu kesehatan fisik, psikis, mental, spiritual, dan sosial. Nah, kita coba lihat. Ada anak yang kita temukan, kita suruh, atau dia itu mudah terlambat, atau dia tidak disiplin. Coba lihat masyarakatnya. Apakah masyarakatnya itu sehat? Sehat itu bukan hanya, oh dia sakit. Orang yang sakit itu salah satunya adalah ayah atau ibu mengantar anak ke sekolah menggunakan sepeda motor tidak pakai helm. Itu orang sakit itu. Ada nggak di ruangan ini yang suka antar anak ke sekolah tidak pakai helm? Ibu bapak, coba tegur orang itu. Weh, marahnya luar biasa. Karena dia mengalami gangguan kejiwaan. Untuk itu perlu kita harus melihat orang-orang yang seperti ini. Lalu kemudian kita perlu memastikan dari aspek pembelajaran dan pengembangan ini dilihat dari integrasi ke dalam semua aspek pembelajaran. Bagaimana kita menyajikan materi, bagaimana kita memberi nilai, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita meningkatkan motivasi terhadap anak. Ini kita harus pastikan itu harus simultan atau holistik untuk membangun disiplin anak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berbasis kekuatan. Apa ini yang menjadi kekuatan anak kita? Kekuatan anak itu yang paling penting bisa terlihat itu ada, yang paling mudah itu adalah di kompetensi sosial. Misalnya kalau ada yang Ibu Bapak di ruangan ini, nanti kami insya Allah tanggal 30 dan 31 Januari ada seminar internasional terkait dengan resiliensi. Di mana anak yang ada di lingkungan yang berisiko. Berharap kalau boleh daftar ya, kalau boleh Bung Robi share juga itu materi tentang bagaimana mengikuti seminar internasional. Di sana ada satu materi yang akan diperkenalkan. Kebetulan kami akan menyampaikan itu terkait dengan kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu adalah anak itu memiliki otonomi. Anak itu dia mampu memutuskan segala sesuatu dengan dia tahu konsekuensinya. Kenapa? Karena dia sudah dibimbing, diasuh, didampingi oleh orang tua yang hebat. Bagaimana kalau anak itu apa-apa, udah bunda aja lah, ayah aja lah. Itu anak tersebut dia akan mengalami kesulitan pada saat dia hidup bersama teman-temannya nanti di luar. Ini kompetensi. Jadi setiap guru itu harus pastikan bagaimana anak ini. Apakah dia mampu memutuskan segala sesuatu dan dia tahu apa dampak yang dia ambil. Ini poin pertama. Kita harus lihat. Lalu yang kedua adalah bakat. Bakat ibu bapak ini yang tidak banyak didalami oleh banyak orang tua. Padahal bakat itu sesungguhnya segala sesuatu yang ada pada diri anak itu diawali oleh diskusi ayah atau calon ayah dan calon ibu sebelum anak itu lahir. Ibu bapak dulu pasti ingat nggak? Sebelum buat anak itu, bunda, kalau kita punya anak nanti jadi apa ya? Jadi dokter, jadi guru, jadi tentara, jadi polisi. Itu diskusi apakah anak sudah dibuat atau anak belum dibuat. Itu adalah bakat. Ini bakat itu sebetulnya sesuatu apa yang dibangun oleh ayah ibunya
untuk harapan anaknya mau jadi apa. Ibu bapak yang tidak dilanjutkan oleh orang tua setelah berdiskusi, oh kayaknya besok kita ingin anak kita menjadi dokter. Lalu kemudian dipercaya oleh Allah melalui sulbi ayahnya dan rahim ibunya lahirlah seorang anak. Mereka lupa itu diskusi awal kayaknya anak kita mau jadi dokter, tapi ayahnya tidak bekerja secara optimal untuk mendapatkan uang yang banyak sehingga anak ini bisa terfasilitasi. Nah, coba mau jadi dokter, mau jadi petani yang hebat, menjadi militer itu kan harus didukung oleh finansial yang kuat. Kalau ini tidak didukung, ini yang juga perlu kita perhatikan. Nah, membangun disiplin juga kita harus baca ini. Apa ini yang menjadi bakat anak? Lalu yang paling penting juga di bakat itu ada juga selalu beririsan dengan minat. Minat itu adalah segala sesuatu yang tidak disuruh dia kerjakan. Ibu bapak, kapan membentuk itu? Segala sesuatu yang tanpa disuruh dia kerjakan. Itu terjadi pada saat anak di dalam kandungan ibunya. Jadi ibunya melakukan apa saja waktu dia mengandung anak itu yang kemudian akan diulangi oleh anak saat dia sudah lahir. Dan itu yang perlu kita lihat basis kekuatan anak. Yang ketiga, konstruktif. Pendidik itu membangun harga diri dan kepercayaan anak. Ini yang perlu kita garis bawahi. Pendidik sebagai seorang pelatih yang mendukung anak dalam pembelajaran daripada menghukum, yang utama itu pendidik menjelaskan dan menunjukkan konsep dan model perilaku yang harus ia pelajari. Lalu kemudian daripada mencoba untuk mengontrol perilaku anak, pendidik berusaha untuk memahami dan membimbing ke arah yang positif. Jadi ada dua hal yang perlu kita garis bawahi di sana adalah lebih utama menjelaskan dan yang kedua adalah kalau boleh tidak mengontrol perilaku anak. Kan kita kan tidak hidup dari detik by detik dengan anak. Masa kita harus kontrol dia? Laksana seperti drone itu harus ada pengendali. Wah, anak itu bukan seperti itu. Dia adalah individu yang diberi kebebasan oleh Allah bersuara, dia punya harapan untuk bersosial, dia harus juga bagaimana mengembangkan diri dia untuk hidup secara ekonomi dan juga dia memiliki identitas dari mana dia berasal. Ini dia harus kita pastikan. Lalu yang selanjutnya adalah inklusif. Ini inklusif adalah bagaimana kita memastikan bahwa hak anak itu kita harus hormati atas perbedaan dan persamaan yang ada di sekitar dia. Untuk itu, pada saat kita mau mengakses anak, penilaian dan diagnosis hanya digunakan untuk mengidentifikasi tantangan belajar anak. Jadi tujuan dari evaluasi itu adalah apa yang minus, apa yang positif. Kalau positif berarti perlu kita terus. Lalu yang kalau ada negatif yang kemudian perlu kita pastikan. Sebagaimana ibu bapak masih ingat nggak kalau di PAUD itu setiap anak yang berprestasi selalu mendapat bintang. Tapi ada nggak bintang itu diberikan oleh ayah ibu di rumah? Coba kebayang. Ada orang tua di rumah pada saat anak balik dari PAUD, bunda, bunda, aku dapat bintang. Langsung itu bunda karena dia tidak memiliki pengetahuan. Buat apa bintang? Ah, coba bayangkan. Masih adakah seperti itu Bung Robi? Bintang. Nih. Padahal anak itu dia pengen diakui. Dia pengen pengakuan. Dengan dia mendapatkan pengakuan, insya Allah dia akan terus melanjutkan hal yang positif. Kalau yang negatif, itu yang kemudian yang perlu kita garis bawahi.
yang perlu kita diskusikan bersama anak, apa konsekuensi misalnya anak ini suka mengganggu temannya. Nah, coba kalau kamu diganggu temannya, mau nggak? Ini anak itu, ini penting. Lebih memahami tantangan. Apa ini yang menjadi tantangan anak kita? Tapi yang tidak kalah penting, Ibu Bapak, penilaian dan diagnosis tidak digunakan untuk, nah ini kita garis bawahi lagi ya, penilaian dan diagnosis atau assessment pada anak kita tidak digunakan untuk melabel. Oh, ini kamu ya juara ya. Ini lebih enak mana? Kasih bintang atau kasih juara? Ini penting juga ini, agak sedikit. Lalu stereotype. Pantas nih kamu begini ya. Ini cuma dari omongan kita itu anak akan, Ibu Bapak, ada 4 kata yang sering keluar dari mulut orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Dan itu sehari-hari kita dengar. Apa itu? Saat anak baru bangun tidur, dia sedang mau menikmati atau membangun mimpi dia, langsung, bangun. Malas. Nah, jadi MALAS. Nah, itu akhirnya anak itu dia menjadi orang seperti itu. Lalu kemudian ini yang tidak kalah penting, Bapak Ibu, saat ayahnya ada tamu, lalu anak ini nongol dari pintu, lalu kemudian, nah ayo salam pada teman ayah. Nah, anak ini masih mikir, siapa ini ya? Kayaknya saya pernah kenal atau tidak? Tapi langsung keluar dari mulut ayahnya, MALU. Memang anak ini malu-malu. Akhirnya anak itu akhirnya menjadi seperti itu. Itu banyak orang tua itu punya perilaku seperti itu. Ini yang keempat nih, yang ketiga. Ini Ibu Bapak, nah coba tolong sebutkan apa yang kemarin disebut kaki kemarin. Nah, anak ini masih mikir apakah apa yang diminta oleh ibunya atau ayahnya untuk minta disebut langsung keluar dari mulut mereka-mereka yang harus memastikan anak itu tidak mendengar bo, h. Nah, ini keluar. Tapi ini yang paling penting juga, yang terakhir ini, yang keempat, betul. Saat anak memecahkan pot bunga ibunya yang belum lunas. Apa itu? Langsung keluar. Saya tidak mau sebut kata itu karena basic pengetahuan saya tentang kriminologi, banyak orang menjadi jahat itu hanya gara-gara bibir orang-orang yang diberi kepercayaan oleh Allah sebagai pendidik pertama dan utama mengeluarkan kata-kata itu, dan itu yang kemudian menjadi bagian dari dia, akhirnya anak itu akhirnya bermasalah di masyarakat. Ini stereotype, ini menjadi satu masalah. Tapi ibu bapak dalam menilai dan mendiagnosis tidak digunakan untuk memisahkan anak. Wih, anak ini dia teridentifikasi disabilitas. Ini kita tidak boleh dianggap, masih ada orang yang seperti itu hari ini. Ini yang kemudian saya langsung curiga dia belum ikut pelatihan dan ikut materi yang kita bahas hari ini. Itu yang paling penting. Lalu proaktif. Proaktif. Orang tua lebih efektif ketika mereka berencana untuk membantu anak berhasil dalam jangka panjang daripada ketika mereka bereaksi terhadap kesulitan jangka pendek. Oh, udah kerja itu. Itu anak sulit. Coba mana yang enak? Ayo kakak, kita sama-sama coba identifikasi atau apa ya? Ya, coba kita cari ada di Google mungkin. Proaktif atau guru. Coba kita gali bersama-sama. Apalagi hari ini anak sebagai pusat, guru fasilitator. 30 anak berarti ada 30 pusat. Yang jadi soal itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum memastikan pendekatan itu. Anak sebagai pusat, guru sebagai fasilitator. Berarti apa yang diperkenalkan oleh Montessori itu perlu kita harus adaptasi karena
itu juga sudah diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara melalui Taman Indria, kemudian dikembangkan di Taman Siswa. Tapi kalau kita mau detail lagi, sebetulnya Montessori itu dapat pengetahuan tentang itu dari mana? Nah, coba Ibu Bapak cari buku Gurunya Umat. Itu di sana Rasulullah itu punya pendekatan. Kalau kita mau melihat anak kita itu, lihat dari apa yang dia mampu. Dengan itu kita harus fasilitasi. Tapi kita di Indonesia, ganti menteri, ganti kurikulum, dan itu tidak tuntas. Nah, ini yang perlu juga kita harus advokasi. Nah, ini, karena mereka juga, saya curiga belum nonton channel Layak TV ya. Nah, Bung Robi juga perlu juga sosialisasi itu channel Layak TV yang kami buat. Ini proaktif. Lalu partisipatif. Partisipatif ini Bapak Ibu di Konvensi Hak Anak itu ada di pasal 12 adalah mendengarkan pandangan anak. Yang kemudian di Indonesia itu diterjemahkan melalui Undang-Undang 35 tahun 2014 di pasal 24 tadi saya sudah sebutkan adalah mendengarkan, mendengarkan suara anak sesuai dengan usia dan kecerdasan. Tapi kita kan perlu merujuk. Ada nggak aturan Tuhan yang mengatur tentang ini? Coba Ibu Bapak yang punya gadget, ada coba cari surat Asy-Syafat ayat 102. Di Asy-Syafat ayat 102 itu, wahai anakku, semalam ayahanda bermimpi untuk mengorbankanmu. Ada koma di sana. Tolong pikirkan apa pendapatmu. Jadi ibu bapak, anak itu diminta untuk berpikir, lalu kemudian dia berpendapat. Kalau hari ini masih ada seorang ayah atau seorang ibu atau seorang guru, apa yang kamu tahu? Orang yang seperti itu ini perlu kita ajak bersama-sama untuk mendalami konvensi hak anak dan undang-undang perlindungan anak dan tadi surat Asy-Syafat ayat 102. Anak termotivasi untuk belajar ketika anak merasa terlibat dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu, apakah ini sudah kita lakukan? Ini menjadi tantangan untuk membangun agar anak itu sejak dari awal dia diajak untuk memberikan sebuah pernyataan atau memberikan sebuah informasi dan kemudian informasi itu dikemas oleh gurunya pada saat gurunya menyampaikan sebuah materi dan dia akan teringat kan, oh itu apa yang aku sampaikan kemarin. Nah, itu yang kemudian membuat diri dia menjadi individu yang tertarik. Coba Ibu Bapak suka dapat bedakan pada saat kita mau buat menu untuk anak kita, kita tanya dulu kepada anak kita atau kita mau gosen. Lebih enak yang mana itu? Atau kita masak maunya kita aja. Nah, ini juga bisa terasa pada kehidupan keseharian kita. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan nanti kalau ada waktu kita akan beri catatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.